Kalau seorang yang mempelajari ilmu neuroscience melihat ini bukan sebagai sebuah kalimat lelucon, tapi ini adalah sebuah tanda-tanda dan gejala dari orang yang menderita gangguan jiwa. Mau punya wakil presiden seorang skizofrenia? Kalau saya, seandainya di luar sana ada rakyat 58% yang mau, maka saya akan berkata kepada mereka, tolong jaga baik-baik presiden Anda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambah penjelasan saya, mudah-mudahan cuma bisa 5 menit ya. Tapi saya akan mulai dengan sebuah puisi. Puisi yang diciptakan oleh Fufu Fafa sebagai cara saya untuk memberikan penjelasan tentang simptom-simptom gejala gangguan jiwa yang terdapat pada sosok si penulis puisi ini ya. Dia menulis salah satu puisi yang sangat terkenal, saya bacain ya. Fufu Fafa berkata di Kaskus, ya, tahun 2014, tengah malam. Saya lagi membayangkan Prabowo mendaki Semeru. Terus pas nyampe di puncak, dia mengibarkan bendera merah putih. Lalu dia berteriak, "Titik, kembalilah ke pelukanku." Terus habis itu dia, maksudnya Prabowo, menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Pas nyampe di bawah, dia langsung membeli jagung bakar. Kalau seorang yang mempelajari ilmu neuroscience melihat ini bukan sebagai sebuah kalimat lelucon, tapi ini adalah sebuah tanda-tanda dan gejala dari orang yang menderita gangguan jiwa, tepatnya skizofren, ya. Dan di sini juga ada simptom-simptom bahwa yang bersangkutan adalah seorang psikopat. Dari mana kita bisa lihat ya? Dari mana kita bisa lihat? Satu, dia berulang kali menggunakan persona Pak Prabowo sebagai objek hinaan dia, berulang kali, ratusan kali, dalam kurun waktu yang singkat ya. Nah, ini menunjukkan gejala yang namanya obsesif kompulsif, merupakan bagian dari gejala skizofrenia ya. Kemudian dia membayangkan Pak Prabowo yang gendut itu, mohon maaf ya, bukan body shaming ya, mendaki Gunung Semeru. Itu artinya dia menghina. Dia membayangkan Pak Prabowo seorang yang sudah lansia, berbadan gemuk, mendaki Gunung Semeru. Kan itu lucu banget kan, terlihat. Tapi sebetulnya itu adalah ungkapan gila, ungkapan gangguan jiwa ya. Sesuatu yang sifatnya delusional, membayangkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Lalu pas Pak Prabowo nyampe di puncak, dia mengibarkan bendera merah putih. Itu artinya dalam sisa-sisa logikanya, dia masih membayangkan bawah sadarnya bahwa Pak Prabowo adalah seorang sosok nasionalis. Masih ada sisa-sisa. Tapi Anda bisa lihat kan, terjadi sebuah flight of idea. Jadi tiba-tiba Pak Prabowo yang gendut-gendut naik Gunung Semeru, tiba-tiba Pak Prabowo teringat ya, seorang yang nasionalis gitu ya. Tiba-tiba dia loncat lagi pikirannya. Inkoherensi namanya ya. Bahwa dia langsung teringat Pak Prabowo itu sudah berpisah sama Bu Titi. Dia menghina Bu Titi dan Pak Prabowo dengan berkata, "Bu Titi, kembalilah ke pelukanku ya." Jadi di situ
ada banyak sekali simptom-simptom psikopati di situ, simptom-simptom skizofrenia di situ ya. Nah kemudian dia menggelinding ke bawah seperti seekor landak. Ini lucu banget, karena yang menggelinding itu bukan binatang landak, tapi karena dia memiliki keterbatasan IQ, maka dia lupa binatang apa yang menggelinding. Menggelinding itu adalah terenggiling. Sepintas lalu kan seperti landak ya. Karena keterbatasan IQ dia, maka sangat bodoh, maka dia berpikir landak itu sebenarnya terenggiling, tulislah dia landak. Ya. Kemudian sampai di bawah dia langsung membeli jagung bakar. Loncat lagi dia. Karena dia mengasosiasikan Gunung Semeru itu gunung yang di bawahnya ada orang jualan jagung bakar. Jadi dia loncat ke puncak pas. Seperti itu ya. Nah, jadi Anda itu bisa memberikan sebuah analisis dari kata-kata yang ditulis sekian banyak oleh si Buku Fafa. Sekarang pertanyaan saya kepada semuanya, apakah Anda semua mau punya wakil presiden seorang psikopat, seorang skizofrenia? Kalau saya, seandainya di luar sana ada rakyat 58% yang mau, maka saya akan berkata kepada mereka, tolong jaga baik-baik presiden Anda. Karena seorang psikopat bisa melakukan apa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada pendukung Mulyono? Pendukung Jokowi? Nggak ada. Yang ada pendukung Gibran, pasti Buku Fafa. Oke, singkat saja seperti kata Refli Harun tadi, saya dokter panjang ya gelarnya nih ya, Habib itu kan gelarnya panjang banyak ya. Lalu ada Jenderal Sunarko, ada yang lainnya, ada 7 orang semuanya. Kemarin tanggal 30 September sudah mendaftarkan gugatan perdata kepada Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita menamakan diri TAMAK, Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan. Karena Joko Widodo selama 10 tahun berkuasa penuh dengan kebohongan. Tadi Mas Roy Surya menyebut ada kantong bolong, ya kan? Petruk kantong bolong, yang kantongnya bolong 11.000 triliun ternyata bohong. SMK ternyata bohong. Jadi banyak sekali. Mau bacakan beberapa tuntutan saja. Ya, sejak jadi gubernur DKI pun dia berbohong, lalu rangkaian kebohongannya macam-macam, dan antara lain soal komitmen untuk menjadi gubernur DKI 5 tahun ternyata bohong juga. Ingat waktu ditanya wartawan soal capres, nggak mikir. Saya nggak mikir, saya tuh mau ngurusin banjir Jakarta, fokus gitu kan. Pak Jokowi, gimana soal capres? Capres, saya itu mikir soal kemacetan Jakarta. Semuanya bohong ya. Lalu ada mobil gaib yang sudah dipesan 6.000 unit. Ini mobil sudah dipesan 6.000 unit. Padahal cuma diproduksi 200-300 per bulan. Jadi kalau pesan harus tunggu inden 3 tahun. Bohong. Dia juga bohong soal katanya tidak ada dana APBN pada kereta api cepat Jakarta-Bandung. Bohong apa bohong? Bohong ya. Sekarang kita lihat loncat aja ke tuntutannya ya. Saya bacakan para penggugatnya. 1 Habib Rizik Syihab, 2 Maijen TNI Purnawirawan Sunarko, ada Eko Sancoyo SHMH, ada Edi Tempat Jin Buang Anak Mulyadi, ikut-ikutan dia jadinya. Ada Mas Mursalin belah sana di ujung, ada Dr. Marwan Batubara, dan satu lagi Dr. Munarman. Jadi tuntutan kita adalah 1. Menghukum Joko Widodo membayar ganti rugi material sebesar
nilai utang luar negeri. Jadi selama ini dia nyuruh Sri Mulyani tanda tangan utang, lo yang bayar, bukan kita ya. Sampai periode 2014 sampai 2024 selama Jokowi berkuasa. Lalu kemana uangnya kalau dia bayarkan? Akan disetorkan kepada kas negara ya. Utang kita sudah tembus 8.000 triliun. Kemudian memerintahkan kepada negara untuk menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Joko Widodo. Saya sudah datang ke Colomadu, ke Kabupaten Karanganyar, tempat lokasi rumah, calon rumah mantan Presiden Joko Widodo, 12.000 meter persegi. Harganya per meter 15, sehingga harga total tanahnya saja 180 miliar rupiah. Bayangkan orang pembohong begini dapat tanah segitu ya. Kemudian tuntutan kita memerintahkan kepada negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Joko Widodo. Kita tidak rela uang kita, uang rakyat digunakan untuk membayar pensiun Joko Widodo. Setuju? Setuju. Saya kira itu saja. Banyak yang lainnya akan bicara. Tapi seperti kata Refli tadi, kami sudah mendaftarkan. Jadi tidak menunggu tanggal 20 Oktober. Kami juga sedang menyiapkan, sudah menandatangani gugatan kepada Fufu Fafa. Tunggu tanggal mainnya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.